Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKK bab 5. Proses kerja pembuatan prototipe produk. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklarifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasi kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi. Selanjutnya, tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Setiap tahapan dalam pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk, model, dan prototipe. Berikut tahapan prototipe. 1. Pendefinisian produk, working model, 3 prototipe rekayasa, 4 prototipe produksi, 5 qualified production item, 6 model. Selanjutnya, kegunaan prototipe. Dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 tujuan, yaitu 1 pembelajaran, 2 komunikasi, 3 penggabungan, 4 milestones. Produk, barang, dan jasa. Pengertian produk menurut Alma adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama pabrik, nama baik toko yang menjual, dan pelayanan pabrik, serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Ginting, pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, penggunaan, dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dalam arti yang luas mencakup komponen fisik, jasa orang, organisasi, gagasan, atau gabungan dari semuanya. Pembagian tingkatan produk sebagai berikut. 1. Produk utama atau inti adalah produk yang bermanfaat sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk, atau yang paling dasar dari produk adalah manfaat inti. Contohnya dalam bisnis makanan dan minuman. 2. Produk generik adalah produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. Rancangan produk minimal agar dapat berfungsi, atau bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. 3. Produk harapan adalah produk formal yang ditawarkan pada konsumen dengan berbagai atribut dan kondisinya layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. 4. Produk makanan dan minuman yang dibeli wajib mengutamakan mutu, kualitas, kebersihan, dan jaminan kehalalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen. 5. Produk pelengkap adalah sebagai atribut produk yang mendapat tambahan pelengkap meliputi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Produk makanan dan minuman yang dijual juga harus disertai dengan jaminan. Hal ini bertujuan agar konsumen lebih yakin dengan produk tersebut. 6. Produk potensial adalah segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Produk makanan dan minuman yang sudah ada dikembangkan lagi sesuai dengan permintaan konsumen, dan penambahan daerah pemasaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Kelebihan dari produk antara lain: 1. Menghasilkan produk dalam bentuk fisik. 2. Memiliki alur proses reproduksi yang jelas. Kekurangan dari produk antara lain: membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, membutuhkan tempat untuk menyimpan barang berupa gudang, membutuhkan banyak karyawan sehingga menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Kelebihan dari jasa antara lain: tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang, tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji.
Kekurangan dari jasa antara lain tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen, membutuhkan banyak promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, pemetaan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatan yang meliputi barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, kualitas yang mana yang paling tepat, berapa banyaknya, cara dalam merekayasa produk, barang, dan jasa agar diminati oleh konsumen diantaranya, jenis-jenisnya diperbarui, kualitas dibeda-bedakan dan ditingkatkan, model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan, kemasan, warna, bentuk, ukuran, standar, merek dibuat sedemikian rupa agar lebih menarik. Pengembangan produk merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai dengan analisa, persepsi, dan peluang. Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan. Namun, 3 fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk diantaranya pemasaran, perancangan, desain, manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Fungsi produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Yang kedua, standar dan spesifikasi desain. Dalam hal spesifikasi dan standar desain suatu produk akan terlihat dari 1. Sambungan-sambungan. Dalam hal ini, perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. 2. Bagian. Bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran, keserasian desain disambung dengan bagian lainnya sehingga apabila disatukan menjadi bentuk kesatuan yang kuat. 3. Bentuk. Pada waktu desain bentuk perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. 4. Ukuran, yaitu merencanakan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. 5. Mutu. Suatu produk harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan digunakan dalam waktu jangka pendek. 6. Bahan. Apabila produk yang akan digunakan ingin mempunyai mutu yang baik, maka bahan yang dipergunakan pun harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasakan kepuasan tersendiri. 7. Warna. Warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen, karena setiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Dan hal inilah yang harus dicermati oleh perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya, tanggung jawab produk. Salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakaian produk tersebut. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang ada dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas, yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Prototype. Prototype merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototype ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototype diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Dari pengujian prototipe tersebut, apabila lulus uji, coba mungkin memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan serta sebagai informasi dalam penyusunan terakhir desain produk. Selanjutnya, proses kerja pembuatan prototipe. Agar suatu proses desain efektif, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut.
selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. 2. Penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. 3. Kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. 4. Perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan Russell dan Taylor 2000. Strategi proses desain dilihat dari sudut strategis. Desain mendefinisikan pelanggaran sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaingnya untuk dapat menghasilkan desain yang baik. Desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Kompetensi ini pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan personil perusahaan untuk melakukan suatu berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Teknik manufaktur merupakan ilmu yang berkaitan dengan produksi yang meliputi desain produk atau perancangan produk, desain proses produksi atau perancangan proses produksi, manajemen produksi, pengelolaan sistem manufaktur. Yang terakhir, tahapan kegiatan desain produk. Dalam perencanaan suatu produk, seorang produk designer harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Memformulasikan hasil marketing research. 2. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. 3. Membuat sketsa. 4. Membuat gambar kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.